Tahun menantang di akhir Joko Widodo menjabat dan presiden baru melanjutkan pemirsa. Bukan tahun seperti yang sudah-sudah, meski banyak yang optimis, tak sedikit yang mengingatkan kalau 2024 lebih menantang. Faktual aja sih kita pemirsa, anaknya tahun terakhir Jokowi menjabat ada cita-cita mulia yang maha berat yang ternyata ini ditargetkan. Pertama, menghapus kemiskinan ekstrim dari 1,13% ke 0%. Kedua, prevalensi stunting dari 21,6% ke 14%. Nah, yang ketiga nih yang biasanya jadi bahan omongan pemirsa, inflasi dari 3% ke 2%. Terus, bagaimana nih dengan angka makroekonominya? Kita juga faktual saja pakai APBN pemirsa. Pertumbuhan ekonomi di warning sedikit melambat dari 5,3% ke 5,2%. Meski tingkat kemiskinan berupaya diperbaiki dari 9,36% ke 6,5 sampai 7,5%. Pengangguran terbuka juga akan ditekan moderate dari 5,45% ke 5 sampai 5,7%. Terus yang terakhir ialah rasio Gini atau ketimpangan ekonomi si kaya dan si miskin berubah dari 0,388% ke 0,37%. Dan inilah cita-cita di tahun transisi. Lalu apa sih yang akan dihadapi oleh presiden baru di tahun 2024 pemirsa? Pertumbuhan ekonomi dunia yang kalau kata Bank Indonesia sulit diprediksi. Mulai dari konflik geopolitik, kemajuan teknologi, dan masih banyak lagi. Nah, nih angkanya nih. Tahun depan masih tumbuh. Semoga beneran tumbuh pemirsa. Terus gimana nih dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia nanti? Nih, ini dia. Masih sama sih katanya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tetap kuat di tengah gejolak perlambatan ekonomi dunia. Tapi faktanya pemirsa, saat ekonomi Indonesia digadang-gadang mutiara yang bersinar di tengah kegelapan oleh IMF, nyatanya rupiah keok. Bahkan hampir ke level, psikologisnya tuh 16.000 pemirsa. Kuatkah presiden baru dan tim ekonominya menghadapi dolar yang semena-mena? Nah, dari semua data yang faktual kami sudah susun pemirsa. Poin-poinnya adalah, yang pertama nih, bagaimana mitigasi risiko krisis pangan. Kedua, energi kelanjutan tanpa jebol subsidi. Ketiga, jujur pada angka kemiskinan dan bagaimana cara menekannya. Keempat, kualitas sumber daya manusia di era digital harus ditingkatkan. Dan pemirsa, pertanyaan besarnya adalah, kalau masalah lama aja susah kelar, apa iya realistis bikin cita-cita baru? Balapan berebut suara, jangan lupa pemirsa, swing voters yang paham soal-soal beginian nih. Mereka signifikan loh untuk mengubah peta suara. Elgi Fridianto, Ogo Kurniawan, Business Talk. Selamat malam, kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Masih Sertarigan. Saudara, siap berlaga di Pilpres 2024, 3 pasang baca pres dan baca opres sudah melontarkan ide, gagasan sampai janji kampanye. Salah satunya visi misi di bidang ekonomi. Yang menarik, 3 pasang baca pres dan baca opres berani targetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Semua janji-janji ini menarik untuk diulik dan kita kritisi. Malam ini telah bergabung bersama kita di studio, saya ingin menyapa Pak Thomas Lembong, jubir Anies Baswedan. Selamat malam Pak. Malam. Mewakili Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, baca pres dan baca opres, dan ada Pak Peter Abdullah. Selamat malam Pak Peter, dari Direktur Eksekutif Segara Institute, tim ekonomi dari kubu baca pres Ganjar dan Mahfud MD. Dan saya juga menyapa ada Pak Samad, anggota DPR Komisi 11 fraksi Partai Gerindra, mewakili dari tim Prabowo dan juga Gibran Rakebuming Raka. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mas Sis. Ya, masih lama memang untuk para warga ya, masyarakat menentukan pilihan siapa yang akan jadi presiden selanjutnya. Tetapi kita sudah lihat bagaimana 3 baca pres dan baca opres sudah melontarkan ide-ide, gagasan, dan janji-janji yang kita harapkan nggak cuma janji manis, tetapi harus diimplementasikan dan dapat dicapai. Nah, tadi sudah disinggung oleh teman saya sebelumnya, ada beberapa PR yang harus diselesaikan, terutama soal ini nih. Di 2024 sudah diproyeksikan bahwa gejolak ekonomi global ini tampaknya memang masih akan menghantui pertumbuhan ekonomi domestik. Tentu saja kita masih bergantung dengan global tentu saja. Nah, pertanyaan saya begini, kalau saya lihat untuk target-target pertumbuhan ekonomi, 3 pasang baca pres dan baca opres ini kompak sekali untuk memberikan janji pertumbuhan ekonomi, bahkan ya bisa dibilang
kok sangat optimis begitu. Saya lihat di sini misalnya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasang target pertumbuhan 6% hingga 7%. Kemudian dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu sampai 7% per tahun. Sementara dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar itu 5,5 sampai 6,5%. Bagaimana para baca pres dan baca opres ini bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di tengah ketidakpastian global di masa depan? Dimulai dulu dari Pak Thomas Lembong. Baik, terima kasih Mbak. Pertama, mungkin saya nggak begitu setuju kalau Mbak bilang bahwa kita kompak. Oh ya, oke. Jadi ekspektasi Kenapa salahnya bikin kompak? Kita kompak, Pak. Kan bagus. Ekspektasi pertumbuhan yang optimis. Ya. Oke. Jadi jelas Pak Ganjar sangat optimis di 7%. Oke. Dan selisih 7% dengan 6% itu besar sekali loh Mbak. Ya, Itu bukan perbedaan yang kecil. Oke. Apalagi ke 5,5. Ya, angka batas bawah tim kami. Ya. Kalau dari segi tim kami, salah satu hal yang kami utamakan adalah target-target ini harus realistis. Oke. Ya. Karena seperti disampaikan rekan kita di awal acara, ya, pemilih sekarang sudah cerdas. Ya, publik sekarang sudah cerdas. Ya, jadi bagi saya, tim kita memasang angka-angka yang realistis, itu sebuah bentuk penghormatan kepada publik dan kepada pemilih, ya, bahwa kita tidak menjanjikan yang terlalu muluk-muluk. Ya, kita benar-benar realistis menginjak bumi. Kita penuh dengan kesadaran bahwa target kami yang relatif lebih konservatif itu aja nggak gampang. Oke. Ya, mengingat yang disampaikan rekan dari Kompas tadi di awal acara juga, di saat kita tahun depan akan memasuki resesi global. Ya, jadi dengan melonjaknya bunga dolar, ya kan, dengan melonjaknya harga minyak mentah, yang kemudian berimbas kepada harga BBM yang juga ikut naik, ya kan, dengan mengetatnya likuiditas moneter di seluruh dunia, saya kira banyakkan ekonom setuju bahwa tahun depan akan sangat berat. Ya. Nah, target yang disampaikan oleh ketiga tim capres-cawapres atau baca opres, ini kan angka rata-rata selama 5 tahun. Ya, berarti katakan kalau ternyata tahun depan kita mengalami perlambatan ekonomi dan angka di awal periode hanya 5, untuk mencapai rata-rata 7, berarti di ujung periode 5 tahun itu harus mencapai angka 8 atau 9%. Supaya jatuhnya ke rata-rata 7% kan. Bahkan lebih, Pak. Bahkan lebih mungkin, ya kan. Jadi itu salah satu contoh yang kami lihat di mana kita harus realistis, terutama dengan kondisi ekonomi di awal periode 5 tahun ini ya, tahun depan. 5,5 sampai 6,5 merupakan angka yang realistis dari tim Amin. Begitu saya ke Pak Peter tadi sudah ditolak sama Pak Thomas bahwa kita nggak kompak. Artinya saya lihat di sini Pak Thomas agak malu-malu untuk bilang bahwa terlalu optimistis kayaknya sampai 7% kedua tim sama Prabowo dan Gibran. Mungkin dari Pak Peter dulu jawabannya gimana? Gimana caranya kita bisa capai 7% Pak Peter? 9 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo saja itu nggak pernah yang namanya mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. Ya 6, kalau dari tim sih 7%, dari Prabowo 6 sampai 7% ya. Range-nya 6 sampai 7%. Range-nya. Silakan mungkin dari Pak Peter dulu yang paling tinggi. Yang pertama saya mau, kita sebenarnya kompak Pak. Siap. Pertama baju aja udah kompak gitu. Kita udah sama-sama baju abu-abu Pak. Iya. Ya. Tapi sikap nggak abu-abu kan? Tapi saya sependapat, memang sebenarnya angkanya nggak sama. Ya. Angkanya jelas itu ada perbedaan. Ya. Dan perbedaan di dalam pertumbuhan ekonomi 1% itu besar, sangat besar. Sependapat. Dampak pertumbuhan ekonomi 1% saja untuk penyerapan tenaga kerja berbeda. Iya, itu dampaknya akan kemana-mana. Ya. Besar, perbedaan yang sangat signifikan sebenarnya. Nah, kalau kita bicara tentang angka pertumbuhan, ya, pertumbuhan 7% bagi kami, terutama bagi saya, itu bukan sebuah cerminan masalah optimis atau bukan optimis. Tapi pertumbuhan 7% itu adalah sebuah keharusan. Ya, karena kita sudah mencanangkan, ini kita mengatakan Indonesia maju 2045. Ya. Nah, untuk mencapai Indonesia maju 2045 itu tidak mungkin kita capai
apabila kita tidak bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Oke. Bahkan hitungan kami sebenarnya, ya, hitungan kami sebelumnya di Segara Institute itu adalah kita butuh pertumbuhan ekonomi itu di kisaran 8% sebenarnya. Itu yang kita butuhkan. Yang kita Tapi butuhkan, bagaimana bahkan sebesar itu. Ya. Nah, kalau kita hitung-hitung sekarang, mungkin untuk di periode awal ini kita taruhlah kita butuhkan untuk mencapai Indonesia maju itu kita butuhkan setidak-tidaknya sekarang 7% di awal. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi pertumbuhan ekonomi yang 7% itu adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah keharusan yang harus kita raih agar supaya kita bisa mewujudkan yang disebut Indonesia maju. Tanpa itu lupakan Indonesia maju. Ya. Karena hitung-hitungannya nanti panjang Mbak Ilona. Ya. Kalau hitung-hitungannya kalau pertumbuhan kita hanya 5%, rata-rata 5% ke depan, itu kita tidak mungkin mewujudkan yang namanya Indonesia maju. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang realistis, angka realistis itu bukan dilihat dari angkanya. Realistis atau tidak bukan ditunjukkan dengan angkanya. Ya, saya kasih contoh ini yang simpel. Saya ingin mengatakan, Mbak Ilona, saya besok jam 10 saya harus udah di Jogja. Ya, jam 10 di Jogja itu realistis atau tidak? Itu akan ditentukan bagaimana caranya saya ke sana. Kalau saya jam 10 ke Jogja itu menggunakan pesawat, mungkin insya Allah nyampe saya. Tapi saya mengatakan, saya ke Jogja, jalan kaki, jam 10 harus udah di Jogja, itu tidak realistis. Jadi angka 7% itu akan ditentukan bagaimana masing-masing, ya, terutama untuk dalam hal ini tim Ganjar, itu menguraikannya, menjabarkannya di dalam program-program. Ya. Tadi Mbak Ilona kan menyampaikan, 9 tahun Pak Jokowi, 10 tahun Pak SBY, tidak ada yang bisa mencapai 5%. Jangan kemudian yang disalahkan angka 7%-nya. Yang disalahkan adalah bagaimana periodenya SBY, periodenya Pak Jokowi mewujudkannya. Berarti singkatnya gimana caranya sampai 7%? Kenapa kita ya? Sekarang saya balik dulu. Negara-negara lain ya, sekarang yang sekarang ini sudah bertransformasi menjadi negara maju, itu adalah negara-negara yang pernah mengalami periode panjang pertumbuhan ekonomi tinggi. Semuanya itu pernah mengalami periode panjang rata-rata di atas 8%. Bahkan Cina itu selama lebih dari 10 tahun mengalami periode pertumbuhan di atas 12%. Artinya semua negara itu mampu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi dalam periode. Saya menangkap itu Pak Peter. Cuman gimana? Apa bensin yang disiapkan oleh tim Ganjar yang mampu untuk mencapai 7%? Dan kita itu semuanya paham, kita memiliki semua prasyarat untuk memenuhi itu. Apa itu? Persoalannya ya, yang selama ini adalah kita mengalami permasalahan di engine ekonominya kita. Mesin ekonomi kita tidak berjalan secara maksimal. Jadi apa yang engine mana inilah yang harus kita jabarkan, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam perekonomian kita. Perekonomian kita selama ini adalah perekonomian yang tidak efisien. Tidak efisien. Ya, biar efisien apa? Boleh singkat aja. ICOR-nya tinggi. Ya, ICOR-nya tinggi. Nah, salah satu penyebab dari ICOR yang tinggi yang tidak perekonomian yang tidak efisien itu adalah permasalahan hukum. Adanya KKN. Baik. Ya, korupsi. Hukum KKN. Ini kan permasalahan yang kita tahu sekali persoalannya. Berarti harus dibersihkan dulu. Yang kemudian ada juga permasalahan kita adalah sistem ekonomi kita mengalami berbagai anomali, salah satunya anomali di sistem keuangan. Suku bunga kita tinggi, nggak bisa turun. Nah, kalau kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang menurut saya bisa kita capai sepanjang permasalahan-permasalahan dalam perekonomian kita ini kita selesaikan. Ya, tidak efisiennya ekonomi kita selesaikan. Efisiensi sistem ekonomi. Silakan Mbak Peter, saya mau ke Pak Samad. Saya tutup sedikit. Makanya salah satu yang kita tonjolkan di dalam timnya Ganjar itu adalah reformasi hukum. Reformasi hukum. Nanti kita akan bahas soal reformasi hukum ini di segmen berikutnya. Saya ke Pak Samad. Pak Samad, 6-7%. Nah, kenapa angka ini jadi target dan bagaimana tim dari Prabowo dan Gibran bisa mewujudkan ini setelah yang tadi saya ulang lagi bahwa belum ada ya setidaknya 19 tahun belakangan ini yang bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 7%. Mbak Sis, pertama sebetulnya saya mau membantah dulu bahwa belum ada. Sepanjang 2022
pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu di atas 10%. Oke, itu daerah. Iya, spasial berarti. Oke. Kan Sulawesi Tengah juga di atas 6%. Ya, daerah memang ada pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi jangan dilihat secara umum saja, tapi kita harus melihat bahwa ada prestasi besar, impact dari sebuah kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu saya terima kasih ke Pak Peter terus mempromosikan Indonesia Maju. Kenapa? Kenapa kita menetapkan 5 range 6 antara 6 dan 7? Karena pertama kita melihat titik 7 kita 100 tahun Indonesia Merdeka 2045. Kita ingin income per kapita masyarakat kita itu di atas 10.000. Kemudian angka kemiskinan kita mendekati 0%. Kemudian angka pengangguran. Lalu kemudian pertumbuhan ekonomi kita untuk mencapai titik itu maka diperlukan di 5 tahun pertama ke depan itu antara 6 sampai 7%. Nanti kita akan evaluasi lagi di 2029 ke 2034. Karena itu untuk yang kedua kita menjadikan juga prestasi Pak Jokowi sebagai landasan. Pertama, Indonesia nggak pernah mengalami turbulensi pertumbuhan ekonomi selain di masanya Presiden Jokowi. 0, sekian bahkan minus di 2020-2021 dan bisa kita lewati kemudian rebound kembali dan sekarang sudah bisa take off di posisi 5, sekian persen. Kenapa? Dan kalau kita bandingkan dengan banyak negara yang tergabung di G20 misalnya, kita Indonesia itu pertumbuhan ekonominya kita relatif kedua tertinggi di negara-negara di 20. Kemudian income per kapita kita sudah 4.580 dalam sejarah Indonesia. Pertama kalinya Indonesia mencapai 4.580 US dollar. Itu artinya kita upper class sudah sampai pada posisi untuk persiapan untuk take off selanjutnya. Yang berikutnya kita juga melihat bahwa yang dikatakan Pak Peter ada ekonomi and efisiensi. Selama 9 tahun membangun konektivitas supaya daya saing ekonomi kita lebih baik melalui darat, udara, bandara dibangun, jalan tol dibangun, pelabuhan dibangun supaya daya saing ekonomi kita naik sehingga doing business kita juga artinya semakin untuk baik. Mencapai pertumbuhan ekonomi 7% itu nanti tim dari Prabowo dan juga Gibran akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dan terjemahannya nanti kita ada 8 astacita yang kita terjemahkan, kemudian ada 17 program prioritas yang akan menjadi guidance dalam rangka menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Artinya mesin untuk mencapai 7% itu melanjutkan program Jokowi sebelumnya? Melanjutkan dan juga menyempurnakan termasuk target di dalam RPJMN kita yang belum sepenuhnya bisa dicapai di 2024. Kita akan terus tingkatkan di RPJMN untuk 2025-2030. Salah satu dalam komponen pertumbuhan ekonomi yang jadi perhatian masalah yang dianggap oleh generasi muda adalah soal harga pangan. Untuk di segmen berikutnya kita akan bahas itu Bapak-Bapak. Jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Ya saudara, kita lanjutkan diskusi kita. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan target pertumbuhan ekonomi dari 3 tim Baca Pres dan Bacawa Pres, maka di segmen ini kita akan mengulas ada 10 permasalahan utama Indonesia menurut generasi muda yang menjadi pemilih paling banyak nanti di Pilpres 2024. Kita mulai dari pangan dulu yang jadi konsentrasi. Setiap tahun Bapak-Bapak, Indonesia itu mengalami hal yang sama. Pemerintah sangat sulit untuk menjaga stabilitas harga pangan dan kita bergantung terhadap impor pangan, ya, termasuk beras di sana. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak-Bapak dari tim Baca Pres dan Bacawa Pres, bagaimana kita bisa atau apakah kita bisa menghilangkan kebiasaan impor pangan, menciptakan kemandirian pangan dan cita-cita besarnya untuk mencapai kedaulatan pangan. Karena kalau saya lihat visi misinya di sini juga ada ya, concern di area pangan begitu. Mungkin dari Pak Samad dulu silakan. Iya. Kita berkomitmen betul untuk memantapkan sistem kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif dan ekonomi hijau serta ekonomi biru. Itu yang dicantumkan dalam 8 misi Prabowo Gibran. Dan inilah yang kemudian nanti kita akan lihat
mana yang sudah diletakkan pondasinya oleh pemerintahan sekarang dan mana yang kemudian kita harus lanjutkan misalnya. Misalnya di ekonomi di swasembada pangan sudah dibangun berbagai puluhan bendungan, ya kan, waduk untuk sarana pengairan irigasi kita untuk pertanian kita, kemudian pencetakan sawah di berbagai daerah dalam rangka perluasan lahan produksi kita. Lalu kemudian teknologisasi pertanian juga dilakukan percepatan, lalu kemudian upgrading terhadap sumber daya manusia kita. Jadi ada program misalnya petani milenial dan seterusnya, dan itu sudah dilakukan di berbagai daerah sehingga kedepannya anak-anak muda Indonesia akan bangga ketika mereka berada di tengah masyarakat mengatakan saya bangga menjadi pelaku usaha di pertanian. Saya bangga menjadi bagian daripada ekosistem industri ketahanan pangan nasional, dan itulah concern kita, apalagi bonus demografi kita cukup besar dan kita dorong kaum milenial, anak-anak muda untuk peduli terhadap ketahanan pangan nasional kita. Begitu. Saya menarik dari generasi muda yang saya lihat di sini bahwa ada program dari Prabowo dan Gibran mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Nah, masalahnya Pak, sampai sekarang luas lahan pertanian itu selalu berkurang. Nah, tim Anda melihatnya seperti apa? Apa yang membuat ini terjadi sementara cita-citanya kita dari dulu swasembada pangan? Kita coba lihat negeri Belanda. Daratannya sangat sedikit tapi dia menjadi negara penyuplai kebutuhan pangan di 27 negara di Uni Eropa. Itu artinya apa? Karena ada teknologisasi pertanian, ada upgrading sumber daya manusia, berarti nanti ada anggaran untuk dan itu. seterusnya, sehingga bukan faktor lahan menjadi masalah, tapi bagaimana kita membangun satu ekosistem yang terintegrasi sehingga kualitas produksi ketahanan pangan kita, pertanian kita bisa lebih baik. Berarti siap nanti memberikan anggaran lebih ke sektor pertanian, terutama penggunaan setiap teknologi. Tahun di sektor pertanian mengalami peningkatan berapa? alokasi APBN kita. Ya kita akan lihat nanti sejauh mana kekuatan fiskal kita untuk tahun-tahun mendatang. Kan masih begitu. Lihat akan kondisi fiskal. Saya setuju bahwa namanya pertanian itu dibutuhkan kemajuan teknologi. Kalau saya lihat pertanian China segala macam, tapi soal anggaran lagi dan lagi begitu ya. Terima kasih jawaban amannya Pak. Saya ke Pak Thomas. Pak Thomas dulu. Pak Thomas, apa yang sudah disediakan oleh tim Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terkait dengan pangan ya? Di sini saya lihat juga banyak program-program yang sudah disiapkan ketahanan pangan begitu ya. Ada alokasi lahan juga ternyata. Ada revolusi agromaritim di situ, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, bibit, pestisida. Artinya di sini apakah maksudnya juga akan menambah anggaran lebih di sektor pangan? Terima kasih Mbak Tarigan. Seperti kita tadi sempat bincang-bincang di dalam ya. Ini sebetulnya banyakkan janji-janji ini sudah janji-janji lama. Ya, dari 15 tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu. Ya kan ini stok lama, ini barang lama. Ya, barang lama. Kan? Yang kita butuhkan itu sebenarnya eksekusi. Ya, eksekusi dan implementasi. Ya, yang konkret, yang praktis. Saya mau kasih satu contoh ya. Waktu Pak Anies menjabat Gubernur DKI, beliau mereformasi suatu aspek kelembagaan, yaitu hubungan antara DKI sebagai daerah konsumen dengan daerah-daerah pertanian seperti Cilacap di Jawa Tengah dan Ngawi di Jawa Timur sebagai produsen. Ya. Sistem yang ada sebelumnya itu setiap kali panen, gabah melimpah, harga jatuh. Petani rugi, ya kan? Atau di saat kemarau lagi tidak ada supply, harga beras melonjak, ya kan? Konsumen yang dirugikan. Itu kan sumber daripada fluktuasi harga, ya kan? Nah, yang dilakukan oleh Pak Anies, ya, beliau itu menugaskan badan usaha milik daerah, namanya PT Jakarta Food Station, untuk taken kontrak 5 tahun dengan petani gabah, ya, di Cilacap, di Jawa Tengah dan di Ngawi, Jawa Timur. Apa konsekuensinya? Ya, kontrak 5 tahun itu diteken dengan harga tetap, ya, harga rata-rata. Jadi petani nggak usah khawatir, ya, kalau misalnya lagi panen dan gabah melimpah,
DKI tidak akan minta diskon. Ya, di lain sisi kalau misalnya harga gabah lagi melonjak, ya fair dong. Petani juga tidak, petani ataupun pedagang tidak akan ambil profit berlebihan. Nah ini menciptakan stabilitas harga. Ya, dan dengan kepastian harga yang dinikmati oleh petani, mereka menjadi yang namanya bankable. Ya, mereka bisa bawa kontrak ini ke bank dan mengakses kredit. Dengan kredit itu mereka bisa beli alat pertanian, juga bisa beli bibit lebih baik, dan mengimplementasikan berbagai macam perbaikan ya dalam pertanian mereka. Ya. Tapi sekarang kan sudah ada Bulog, ada Bappenas. Faktanya, apakah ini berfungsi dengan baik? Ya kan, kalau harga pangan dan ketersediaan pangan menjadi keprihatinan nomor 1 daripada pemilih muda. Oke, baik. Saya ke Pak Peter. Sebetulnya bukan karena berfungsi atau tidak, tapi karena memang kebutuhan pangan di Jakarta produksinya tidak ada di wilayah Jakarta. Supaya ada kepastian supply, maka dibangun kerjasama. Tapi yang, saya kira itu yang berbeda Pak Samad adalah kepastian harga. Kalau itu ya kan, satu jadi kita fix harga selama 5 tahun, ya kan, sehingga konsumen dapat kepastian harga, tidak akan naik turun. Produsen pun dapat kepastian harga, tidak naik turun. Ya, dengan demikian semua lebih stabil. Oke, baik. Saya ke Pak Peter dengan pertanyaan yang sama. Kalau dari sisi pangan, tim Ganjar dan Mahfud sudah siapkan apa untuk mewujudkan stabilitas harga pangan? Yang bikin pusing kadang Ibu. Ya, ini persoalan klasik, saya sependapat. Ya. Jadi kita sudah bicara tentang swasembada pangan itu dari zamannya Orde Baru. Kita sudah menggaungkan swasembada pangan. Ya, tetapi antara cita-cita swasembada pangan dengan apa yang praktek yang kita laksanakan itu nggak sejalan. Ya. Kita mendorong swasembada pangan yang artinya kita mendorong produksi, tetapi kita tidak menghargai produsen. Ya, kita biarkan produsen kita itu tanda kutip tidak menikmati keuntungan dari produksinya. Jadi tidak ada insentif untuk petani itu berproduksi lebih banyak. Tidak ada insentif bagi petani itu untuk melakukan bekerja semaksimal mungkin atau bahkan memanfaatkan semua yang mereka miliki. Yang terjadi bahkan sebagian meninggalkan pekerjaannya sebagai petani. Karena menjadi petani di Indonesia ini bukan sebuah hal yang menarik. Ya. Sekarang ini kita tanya aja deh, ini banyak millennials. Ada nggak millennials yang bercita-cita jadi petani? Bagaimana mungkin kita bercita-cita swasembada, mendorong produksi setinggi mungkin ketika generasi mudanya pun tidak ada yang ingin jadi petani? Artinya kita membutuhkan suatu perubahan paradigma baru. Paradigma di mana kita memberikan insentif yang cukup. Term of trade harus kita perjuangkan agar supaya mereka itu memiliki insentif, memiliki dorongan untuk berproduksi lebih baik, memanfaatkan lahan mereka sebaik mungkin. Berarti nanti akan ada pos anggaran untuk mengembangkan sektor pertanian ya? Tidak hanya pos anggaran, yang lebih utama anggaran itu adalah pelengkap. Tetapi yang lebih penting itu adalah perubahan paradigma. Bagaimana kita agar supaya dorongan, insentif untuk berproduksi, terutama di pangan ini menjadi lebih tinggi. Saya punya pertanyaan ini dijawab singkat saja. Tadi kita ngomongin soal ini berarti kan kita fokus kesejahteraan petani begitu. Tapi masalahnya begini Pak, saya ambil contoh. Soal distribusi yang nggak pernah kelar-kelar. Ya, masalahnya selalu bilang bahwa Indonesia ini kan luas, tapi kok nggak selesai-selesai masalahnya. Contoh harga cabai katakanlah dia naik di tingkat petani 50.000 sampai di konsumen 150.000, Bapak-bapak. Nah ini masalah yang setiap tahun kami diskusikan. Setiap harga cabai naik, konsumennya teriak. Tapi bagaimana dengan petaninya? Kalau harganya lagi turun, mereka bisa rugi. Mereka kan punya modal, ada pupuk, apalagi pupuk sekarang dikurangin gitu ya subsidinya. Tolong dijawab secara singkat saja soal distribusi sampai ada kalimat soal mafia pangan. Mungkin dijawab oleh Pak Samad dulu, udah liatin saya dari tadi. Jadi pertama sebetulnya komitmen pemerintahan Presiden Jokowi di dalam pengendalian harga-harga, misalnya komoditi cabai, itu di tingkat daerah antara pemerintah dengan Bank Indonesia dibentuk namanya tim pengendali inflasi daerah. Jadi untuk betul-betul mengontrol jalannya kebutuhan komoditi dasar yang bisa mempengaruhi gejolak harga, termasuk diantaranya cabai. Dan itu Mendagri ikut dan seterusnya. Jadi sudah dilakukan. Tapi tentu ada banyak pelaku dalam ekosistem ini yang masih harus kita
ajak untuk bekerja sama supaya distribusinya bisa lebih baik gitu. Oke, baik. Kalau Pak Thomas gimana soal distribusi pangan? Singkat aja Pak. Jadi sebagai seorang mantan Menteri Perdagangan, ya, saya hafal banget deh mengenai distribusi dan rantai pasok pangan dari hulu sampai ke hilir. Ya. Jadi seperti tadi disinggung oleh Mbak Tarigan, ini yang di tengah ini berlapis-lapis, ya kan? Banyak pedagang dan kalau pakai istilah yang lebih diplomatis, pedagang, pengolah. Ya, tapi saya kasih contoh, di dalam kegiatan berdagang, jual beli atau mengolah, itu ada sistem ijon, ya, di mana pembeli atau pedagang itu meminjamkan uang kepada petani. Ternyata bunganya luar biasa, bisa berapa ratus % per tahun, ya kan? Dan itu sebetulnya mendanai inefisiensi rantai pasok. Ya. Jadi karena mereka begitu makmur dari meminjamkan uang, ya, dengan bunga yang tinggi pada petani, ya kan, kepada produsen, ya mereka tidak punya tekanan untuk mengefisienkan lapis-lapis di tengah ini. Kira-kira antara lain ya. Akan ditertibkan begitu ya? Saya kira seperti Pak Anies dengan kontrak 5 tahun dengan harga yang stabil, ya kita mau mencari solusi yang berorientasi pasar, ya kan, yang melibatkan semua pelaku dan mencari equilibrium sendiri, ya kan. Tapi satu lagi ya yang akan sangat penting adalah data. Jadi pengumpulan data, penyusunan data, keakuran data, ya kan, data yang terus terupdate secara berkala dan terbuka untuk publik, mudah diakses oleh semua pihak, dan itu yang saya lihat juga kurang ya saat ini. Oke, baik, kurang saat ini. Pak Peter sebagai penutup singkat saja Pak. Saya melanjutkan aja apa yang saya sampaikan tadi. Yang harus kita lakukan adalah perubahan sistem. Perubahan sistem itu menyangkut banyak hal. Kelembagaan, ya, rantai pasok, dan juga termasuk yang disampaikan oleh Pak Tom tadi, bahwasanya untuk memperbaiki ini tidak hanya satu masalah, banyak masalah, lebar, dalam, ya, termasuk bagaimana kita harus juga memperbaiki sistem keuangan kita agar supaya bisa agar supaya petani-petani kita memiliki akses kepada sistem keuangan, dengan demikian mereka bisa menghindari sistem ijon. Ini jadi banyak sekali yang harus dilakukan agar supaya rantai pasok bisa kita tertibkan, sistem insentif kita berbaiki. Selain pangan yang jadi masalah juga soal ketersediaan lapangan kerja yang tidak lebih besar dibandingkan permintaan lapangan kerja, dan juga soal korupsi. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Business Talk, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita redaksional kontan Mbak Titis Nurdiana. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona, selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam. Kalau kita mendengarkan paparan 3 narasumber kita yang mewakili Baca Pres dan Baca Opres ini, tampaknya keren sekali ya. Kayaknya taktis begitu. Semoga nanti implementasinya juga taktis begitu ya. Yang penting tadi kan sebenarnya disebutin eksekusi. Apapun itu tatarannya, visi dan misi, yang penting ketika kita punya janji harus ada eksekusi. Ya, apalagi tadi sepakat semuanya bahwa yang ingin diselesaikan adalah masalah-masalah lama yang belum juga selesai begitu ya, ditindak begitu. Pertanyaan berikutnya adalah soal ketersediaan lapangan kerja yang selalu ada. Itu biasanya kebutuhan lapangan kerja itu 3,6 juta lapangan kerja setiap tahun. Tapi ternyata ketersediaan lapangan kerja itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Katakanlah memang jumlah investasi selalu masuk ke Indonesia, tapi makin ke sini tampaknya kok ini padat modal, bukan padat karya. Begitu ya. Saya punya pertanyaan ke masing-masing tim Baca Pres dan Baca Opres. Bagaimana tim bisa memastikan bahwa serapan tenaga kerja kita itu bisa maksimal? Mungkin salah satunya dengan memilih investasi yang masuk ke Indonesia yang maksudnya yang padat karya, nggak cuma modal aja. Pak Peter dulu, silakan. Ya, jadi kalau kita ngomongin lapangan kerja, itu otomatis kita ngomongin pertumbuhan ekonomi. Iya, benar. Karena ya setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu akan menyerap sekian angkatan kerja. Ya, benar. Jadi kalau angka yang sekarang ini 1% itu menyerap 250 ribu. Ya, makanya kita sangat membutuhkan, ya, dengan pertimbangan bahwasanya pertumbuhan angkatan kerja kita sekarang ini antara 3,5 sampai 4 juta. Artinya kita membutuhkan dengan angka serapan yang sama, itu kita membutuhkan setidak-tidaknya 7%. Setidaknya 7%. Itu menjelaskan juga sekaligus kenapa kita harus mematoknya
rata-rata 7%. Oke. Nah, persoalannya sekarang yang lebih utama lagi bagaimana kita meningkatkan angka serapan. Oke. Ya, angka serapan yang 1% pertumbuhan ekonomi 250.000 terserap itu harus kita tingkatkan dengan mengarahkan agar supaya pertumbuhan ekonomi itu lebih berkualitas, di mana sektor-sektor yang kita kembangkan adalah sektor-sektor yang lebih padat karya. Lebih padat karya. Dengan demikian setiap pertumbuhan 1% akan bisa menyerap lebih besar. Oke, baik. Pak Tom, gimana? Jadi niat untuk menggeser fokus perekonomian dari industri yang padat modal ke padat karya itu sudah masuk dalam konsepnya Pak Anies yang namanya reindustrialisasi. Oke. Ya. Nah, apa itu sektor yang padat modal sebetulnya? Itu sebenarnya namanya industri berat. Ya, seperti pertambangan, komoditas, smelter, ya itu sebenarnya padat modal, tapi tidak mempekerjakan banyak orang. Kan? Apa yang padat karya, misalnya itu istilahnya biasanya industri ringan, ya seperti tekstil, sepatu, mebel, elektronik, ya dan yang kami lihat justru sektor-sektor ini agak terbengkalai belakangan ini. Ya kenapa? Karena dianggap tidak seksi, dianggap tidak high tech, kan? Pemerintah saat ini lebih fokus ke mobil listrik, industri baterai yang dianggap masa depan. Kan? Tapi sekali lagi, kalau Anda ke pabrik baterai, itu hampir nggak ada orang. Semuanya yang bekerja itu robot. Demikian juga dengan pabrik mobil listrik. Ya kan? Jadi menurut kami pergeseran ke industri-industri yang lebih tradisional, industri ringan, itu yang disitulah lapangan kerja. Berarti tidak akan meneruskan program? Saya kira itu sudah jalan. Sudah jalan, ya, jalannya itu terus. Ngapain dihentikan kalau sudah jalan dan punya momentum dengan sendirinya, tapi perhatian pemerintah harus lebih ke lapangan kerja. Dengan demikian ke industri ringan, dan kedua yang juga sangat-sangat kurang diapresiasi menurut saya, ya, dan ini udah lama dan juga di banyak negara, itu yang namanya sektor jasa. Ya sebetulnya industri itu hanya mungkin 12% ya kan dari ekonomi. Sektor jasa itu 50%, 55% daripada ekonomi. Dan kalau kita lihat semua sektor-sektor diurut, yang mana yang pertumbuhannya paling tinggi, itu sektor jasa semua, telekomunikasi, transportasi, ya kan, pariwisata dan sebagainya. Baik. Saya ke Pak Samad, gimana kira-kira? Masih sebetulnya kita ada 3 yang menurut kita faktor yang utama untuk pencipta lapangan kerja. Pertama, kita ingin meningkatkan kualitas belanja dana desa. Supaya pertumbuhan ekonomi di desa betul-betul bisa lahir pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu satu. Karena ada 8.000 lebih desa di seluruh Indonesia dan setiap tahunnya kita gelontorkan lebih kurang 70 triliun dana desa dari APBN kita. Yang kedua, kita ingin mendorong peningkatan UMKM kita dari ultra mikro menjadi mikro, dari mikro menjadi kecil, karena ada 110 juta lebih tenaga kerja serapan di UMKM. Nah, pembiayaannya harus mereka dijangkau. Karena itu Presiden Jokowi dalam 9 tahun ini melalui program Mekar, PNM, betul-betul mengakselerasi ultramikro yang tanpa neraca, rugi laba, tanpa kolateral, bahkan yang punya usaha tidak punya ijazah, tapi dia diberi kesempatan melalui BUMN kita. Ini adalah satu terobosan yang harus bisa, dan ini adalah pencipta lapangan kerja. Yang ketiga, hilirisasi industri. Bagaimana hilirisasi industri ini mampu ditransmisikan programnya sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru di daerah-daerah di mana akselerasi di pengolahan tersebut dilaksanakan. Jadi 3 itulah yang utama, Mbak Sis. Mbak Titis, untuk merangkum pernyataan ketiga narasumber kita tadi soal target pertumbuhan ekonomi, pertanyaan saya satu, apakah redaksional melihat bahwa ini terlalu optimistis? Nggak nginjek bumi, nggak nginjek bumi begitu. Satu. Yang kedua, soal serapan tenaga kerja kita punya banyak tantangan sebenarnya. Salah satu era digitalisasi, berapa banyak misalnya tenaga yang sudah diambil oleh digital, sementara namanya pelaku usaha maunya untung besar. Begitu penciptaan lapangan kerja. Gitu. Dari sisi redaksional sebetulnya akhir pekan lalu kita membuat bapak-bapak dari visi dan misi yang ekonomi yang dari bakal calon presiden wapres sudah kita bikin, dan mungkin bapak-bapak juga baca bahwa tagline kita janji-janjinya mirip-mirip dan semuanya muluk-muluk kita nggak bisa. Tapi anyway tadi dari penjelasan yang dieksplorasi oleh Pak Tom, Pak Peter dan juga Pak Samad,
sebetulnya kita melihat bahwa dari redaksional kita melihat bahwa kita itu memiliki dan menghadapi persoalan yang sangat serius. Tadi di dalam negeri kita punya PR yang memang sangat besar, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan. Tadi dari tempatnya Pak Tom menyebutkan bahwa industri ringan harus dibangun tapi hilirisasi tetap bisa jalan. Intinya terus kemudian dari Pak Peter juga sama sebetulnya adalah penciptaan lapangan pekerja 1% pertumbuhan itu menciptakan yang 250.000 yang sehingga kalau bisa dibuat yang berkualitas supaya lebih banyak penyerapan tenaga kerja. Sementara yang Pak Samad menyebutkan bahwa yang namanya penciptaan lapangan kerja bisa menumbuhkan UMKM dari mekar, dari program-program ultra mikro kemudian diangkat supaya lebih banyak lagi penciptaan lapangan pekerjaan. Sebetulnya kalau kita melihat selain lapangan pekerjaan yang memang menjadi masalah krusial, sebetulnya ada 4 dari tempat di Kontan Pak, ada 4 persoalan yang sangat penting. Tadi sebetulnya pangan itu sebenarnya belum menjawab semuanya karena dari kita lihat neracanya ada 7 komoditas yang memang masih impor dan ini luar biasa. Kita itu masih belum mandiri aja belum, apalagi kita bercita-cita menjadi daulat pangan. Apalagi kalau dolar menguat, lagi. Dan kemudian tahun depan kita mengalami persoalan serius Pak, kalau kita menyebutnya adalah perfect storm, karena satu US dollar menguat yang sangat tajam, yang kedua adalah harga energi yang khususnya BBM yang luar biasa, proyeksinya sampai 150 sampai 200, ini kita nanti akan ngomongin subsidi, kita ngomongin harga BBM yang luar biasa dan itu menjadi beban masyarakat dan tantangan ke depan. Kemudian dari sisi lainnya adalah tadi pangan dan energi Pak. Energi kita kan memang menuju keseimbangan net zero emission, pengurangan itu. Nah itu kan membutuhkan penjabaran lebih detail. Program-program apa yang akan diusung oleh bakal calon presiden yang kebetulan tiga-tiganya ini luar biasa, adalah putra-putra terbaik bangsa. Kita sebetulnya janji-janji boleh, janji kampanye iya, tapi harus realistis dan kemudian eksekusinya itu juga harus, siapapun nanti pemenangnya itu harus menunaikan janji-janji itu. Karena persoalan kita untuk menjadi Indonesia maju yang kita cita-citakan jangan sampai lewat. Dan kemudian kita harus bisa memanfaatkan bonus demografi supaya kita tuh benar-benar maju. Jangan sampai itu terlewat sehingga kita itu tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini memang menjadi super berat yang menjadi siapapun nanti pemilih yang akan menentukan siapa yang harus kita tagih dan harus menunaikan janji-janji itu. Ya, siapapun yang terpilih jangan PHP, begitu. Kesimpulan pertanyaan terakhir saya singkat saja Bapak-bapak, kita sudah cukup durasinya tapi sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas. Ini pertanyaan terakhir tapi merupakan salah satu survei teratas yang paling ingin jadi perhatian anak muda yang mereka ingin harus segera diselesaikan itu terkait dengan korupsi. Pertanyaan saya untuk semua tim dari Baca Pres dan Baca Opres, apa komitmen, apa keseriusan atau mungkin gebrakan untuk para tim Capres dan Bacawapres menghapuskan namanya koruptor Indonesia? Beranikah misalnya yang sekarang suka dibilang undang-undang perampasan aset katakanlah, atau mungkin hukuman mati bagi para koruptor, berani nggak Pak Lembong dari tim Anies dan... Jadi sudah resmi di visi misi maupun pernyataan Pak Anies dan Pak Muhaimin, kita sangat mendukung undang-undang perampasan aset. Kemudian kita mau, Pak Anies selalu bicara ada 3 faktor yang mendorong korupsi. Kebutuhan, karena misalnya banyak PNS itu remunerasinya tidak mencukupi. Dan itu harus dicarikan solusi dengan meningkatkan remunerasi. Kedua adalah kerakusan, ya kan? Itu harus dengan efek jerak, dengan perampasan aset dan memiskinkan koruptor dan sebagainya. Ketiga adalah sistem, sistem yang tidak transparan. Balik lagi kepada poin saya tadi mengenai data, keterbukaan data, kan kemampuan publik untuk mengakses data. Jadi sistem yang lebih transparan itu bisa diinspeksi oleh masyarakat. Jadi masyarakat sipil, ormas, ikut menginspeksi, ikut mengawasi. Jadi transparansi itu salah satu faktor utama dari segi sistem. Baik, kalau dari tim Prabowo Gibran? Untuk gebrakan koruptor? Pak Prabowo sangat concern soal korupsi karena salah satu akar kemiskinan itu adalah korupsi. Dan salah satu akar korupsi itu adalah oligarki. Itu penting sekali. Kenapa? Karena itu
kita melakukan dua hal. Pertama, pencegahan dan penindakan. Itu yang dicantumkan di dalam visi misi Prabowo Gibran, yaitu keseimbangan antara pencegahan dan penindakan. Nah, berarti seluruh instrumen kelembagaan aparat hukum itu nanti akan betul-betul disinergikan supaya bisa melakukan pencegahan di saat yang sama juga penindakan. Sehingga kita harapkan Indonesia bisa bebas dari korupsi. Dari itu tim Ganjar dan Mahfud MD. Ya, sederhana sekali. Ini kalau untuk dalam hal ini saya kira tim Ganjar tidak lagi dalam bentuk janji tapi sudah merealisasikannya, yaitu dengan memilih cawapres yang sangat-sangat pro pemberantasan korupsi, yaitu Pak Mahfud sendiri. Yang menjadi sebuah sosok yang benar-benar bisa diharapkan memimpin reformasi hukum. Ya, dalam rangka untuk memberantas korupsi. Kita tunggu komitmen ini karena yang namanya korupsi jadi fokus utama bangsa ini. Tadi kita juga sepakat sebelumnya bahwa kalau misalnya korupsi kita bisa hempaskan, pertumbuhan ekonomi juga bisa tinggi. Karena orang-orang rakusnya kita buang, begitu ya. Masih banyak yang ingin saya bahas sebenarnya karena sangat menarik ya visi misinya ya, Mbak Titis. Kalian misalnya sektor energi begitu. Saya rasa nanti kita akan atur lagi waktunya untuk berdiskusi terutama soal sektor energi. Jangan lupa Indonesia importir besar sekali untuk energi. Negara maritim, tapi begitu gitu ya. Nanti kita bahas lagi di berikutnya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber saya dan juga Mbak Titis yang telah hadir di studio. Pak Thomas Lembong, jubir dari Anies Baswedan, mewakili Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Dan Pak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute, tim ekonomi dari Ganjar Mahfud MD. Terima kasih banyak Pak. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak ke Pak Samad, anggota DPR Komisi 11 fraksi Partai Gerindra, mewakili Prabowo dan Gibran. Dan tentu saja terima kasih banyak ke Mbak Titis Nurdiana, wartawan Senior Konten yang telah berbagi pandangan redaksional. Kita perwakilan dari rakyat begitu ya. Suara publik. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak-Bapak. Sampai ketemu di lain waktu. Dan saudara jangan kemana-mana. Bisnis Talk masih akan segera kembali. Ya saudara, Anda yang sebagian besar pemilih muda dan pertama sudah mendengarkan program-program ekonomi melalui tim ekonomi masing-masing dari Baca Pres dan Baca Opres. Lalu kini giliran Anda untuk menentukan suara pada 2024 nanti. Gunakan hak pilih Anda. Dengan demikian saudara, saya Mahasiswa Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Bisnis Talk.